Pernah nggak sih lu lagi ngerasa baik-baik aja tapi habis ngobrol lama sama temen yang lagi sedih banget, tiba-tiba mood lu jadi ikutan anjlok atau lu kerja bareng orang yang tiap hari ngeluh terus dan lama-lama lu jadi capek sendiri? Kalau pernah, mungkin ini saatnya kita ngobrol soal satu fakta yang cukup mengejutkan. Depresi itu bisa menular, bukan kayak virus atau flu, tapi cara kerja otak kita yang luar biasa kompleks bisa bikin emosi, termasuk yang negatif, nyebar dari satu orang ke orang lain. Dan ini bukan sekadar perasaan, ilmu pengetahuan udah ngebuktiin ini. Pertama-tama, penting banget buat kita lurusin dulu. Menular di sini bukan berarti lu langsung kena depresi cuma gara-gara denger cerita sedih dari orang lain. Tapi otak kita punya yang namanya neuron cermin atau mirror neurons. Ini bagian dari otak yang bikin kita bisa empati, ngerasain apa yang orang lain rasain. Nah, kalau kita sering banget terekspos sama emosi negatif, kayak rasa putus asa, cemas berlebihan, atau pikiran-pikiran gelap, otak kita bisa mulai belajar dari situ. Jadinya gimana? Kita jadi gampang kebawa. Mood anjlok, motivasi turun, dan lama-lama bisa ngerasain gejala-gejala depresi juga. Ada satu studi menarik dari University of Notre Dame. Mereka ngelacak mahasiswa baru di asrama dan nyari tahu, apakah mood dan kondisi mental teman sekamar bisa ngaruh ke satu sama lain? Hasilnya, mahasiswa yang tinggal bareng teman sekamar yang punya pikiran-pikiran negatif, lama-lama juga ngembangin pola pikir yang sama. Bahkan setelah 3 bulan mereka mulai menunjukkan gejala depresi ringan. Dan ini nggak cuma terjadi di kampus. Penelitian lain nunjukin hal serupa di tempat kerja, keluarga, bahkan media sosial. Ya, lu nggak salah denger, depresi bisa nyebar lewat media sosial. Satu postingan galau, satu curhatan soal hidup yang berantakan bisa ngaruh ke ribuan orang yang ngebaca. Sekarang kita tanya balik, lingkungan lu kayak gimana? Apakah lu sering dengar kalimat kayak gua udah capek hidup? Hidup gini-gini aja, ngapain semangat? Atau lu pikir bisa sukses? Ngimpi aja dulu deh. Kalimat-kalimat kayak gitu pelan-pelan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan makin sering kita dengar, makin besar kemungkinannya kita percaya. Dan ketika kita mulai percaya, kita mulai ngerasa. Dan itulah titik awalnya. Secara neurologis, otak kita punya sistem yang sangat responsif terhadap stres dan emosi negatif. Setiap kali kita kebanjiran pikiran negatif, otak ngeluarin hormon kayak kortisol alias hormon stres. Kalau ini terjadi terus-menerus, kortisol bisa merusak bagian otak yang ngatur suasana hati, hipokampus dan amigdala. Efeknya, susah tidur, gampang cemas, hilang motivasi, bahkan bisa merasa nggak punya harapan. Dan itu semua bisa bermula cuma dari terlalu sering bareng orang yang bawa beban mental berat tanpa kita sadari. Pertanyaan yang sensitif tapi penting, haruskah kita menjauh dari orang yang lagi depresi? Jawabannya nggak sesederhana itu. Kita semua butuh support system. Orang yang lagi depresi butuh didengerin, dipeluk, dimengerti. Tapi lo juga harus ingat satu hal penting. Lo nggak bisa nolong orang lain kalau lo sendiri tenggelam. Kalau lo merasa energi lo terkuras habis ngobrol, kalau lo mulai ngerasa sedih tanpa sebab, mungkin saatnya lo ambil jeda. Bukan karena egois, tapi karena lo juga manusia. Oke, jadi gimana caranya kita tetap peduli tapi nggak ikuti terinfeksi? Pertama, bangun batasan emosional. Lo bisa hadir, dengerin, tapi jangan ikut larut. Bayangin lo lagi nemenin temen di sungai, tapi lo tetap berdiri di pinggir, bukan ikutan nyebur. Kedua, punya support system sehat. Pastikan lo juga punya tempat cerita, temen, keluarga, mentor yang bisa recharge energi lo. Ketiga, pahami peran lo. Lo bukan terapis, lo bukan penyelamat. Lo cuma manusia biasa yang bisa kasih telinga dan waktu, tapi tetap harus jaga diri. Keempat, mindfulness and self-check. Sempatkan waktu buat ngecek diri lo sendiri. Gue lagi capek nggak? Gue lagi happy nggak? Jangan sampai sibuk mikirin orang lain, tapi lupa ngerawat diri sendiri. Penelitian juga nunjukin satu hal keren, emosi positif juga bisa menular. Kalau lo dikelilingi orang-orang yang positif, penuh semangat dan suka bersyukur, mood lo bisa ikut keangkat. Makanya, penting banget buat kita milih circle.
Siapa yang sering lo ajak ngobrol, siapa yang muncul terus di timeline lo, siapa yang paling sering lo dengerin. Kalau isinya cuma keluhan, pesimisme, dan pikiran negatif, itu bisa jadi sumber penularan depresi yang nggak lo sadari. Sekarang kita masuk ke ranah digital, scroll TikTok, IG, X, YouTube. Isinya bisa aja mix antara hiburan dan kegelapan. Lo mungkin pernah lihat video curhatan penuh air mata, thread panjang soal betapa kerasnya hidup, caption galau yang relatable banget. Masalahnya, semua itu bisa ngasih efek emosional ke lo. Apalagi kalau lo lagi rapuh, makanya lo perlu kurasi konten yang lo konsumsi. Kayak milih makanan sehat buat tubuh, lo juga harus milih makanan sehat buat mental. Sekarang bayangin, gimana kalau ternyata lo yang selama ini lagi ngerasain gejala depresi, gak perlu malu, gak perlu takut dicap lemah. Karena kenyataannya, banyak banget orang yang ngalamin hal sama. Dan langkah pertama buat sembuh adalah ngakuin bahwa lo butuh bantuan. Entah itu cerita ke temen, curhat ke keluarga, atau konsultasi ke psikolog. Yang penting, jangan simpan sendiri. Lo bisa mulai dengan nulis jurnal, olahraga ringan, tidur cukup, makan bergizi, hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi pelan-pelan bisa bantu lo naik lagi ke permukaan. Depresi bukan cuma urusan pribadi, kadang itu bisa nyebar, tapi kabar baiknya, semangat juga bisa nyebar. Kita bisa jadi orang yang ngejangkitin harapan, kita bisa jadi sumber penularan kebaikan, energi positif, dan senyum tulus. Mulai dari diri sendiri, karena kalau lo sehat, lo bisa bantu orang lain jadi sehat juga. So, awas, depresi bisa menular, tapi lo juga bisa jadi vaksin buat orang di sekitar lo. Kalau lo ngerasa video ini relate sama lo, atau ada temen lo yang kayaknya lagi butuh insight ini, share video ini ke mereka. Siapa tahu satu klik lo hari ini bisa jadi titik balik buat hidup orang lain. Dan kalau lo pengen lebih banyak bahasan soal mental health, kehidupan, dan realitas sehari-hari, subscribe channel ini dan klik loncengnya karena kita bakal ngobrol hal-hal penting dengan cara yang ringan tapi ngena. Sampai ketemu di video